Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dari kelas 4F. Pada pematerian kali ini, kami membawakan materi mengenai proses inovasi pendidikan. Pada kelompok 4 ini, kami beranggotakan 4 orang, yaitu Francisca, Meli Sriwahyuni, Mira Amelia, dan Novianti. Materi yang akan dibahas diantaranya difusi dan diseminasi inovasi, proses keputusan inovasi, dan model proses inovasi pendidikan. Baik, pada pematerian pertama, di sini saya Novianti akan membahas mengenai pengertian difusi dan diseminasi. Nah, yang pertama, apa sih difusi? Nah, difusi adalah proses berbagi inovasi di antara anggota komunitas atau anggota sistem sosial melalui saluran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dalam definisi ini, komunikasi didefinisikan sebagai pertukaran informasi secara spontan atau hubungan timbal balik antara banyak individu, baik terpusat atau konvergen maupun tersebar atau divergen. Sistem difusi terpusat dan sistem difusi terdesentralisasi didefinisikan oleh Rogers tahun 1983. Nah, dalam kasus mekanisme difusi terdesentralisasi, klien atau penduduk komunitas membuat keputusan dalam kemitraan dengan beberapa orang yang telah menyetujui inovasi. Nah, penelitian difusi di sisi lain juga lebih memperhatikan terjadinya tindakan terbuka seperti menerima atau menolak ide-ide baru daripada dengan perubahan pengetahuan dan sikap. Lalu pengertian selanjutnya yaitu diseminasi. Nah, apa sih diseminasi itu? Nah, diseminasi adalah proses yang direncanakan, dipandu, dan dikelola untuk menyebarkan suatu inovasi. Nah, penyebaran ini terjadi setelah difusi terjadi secara spontan. Nah, contohnya nih, penerapan pendekatan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Misalnya, dapat membantu menyebarkan inovasi. Nah, setelah diuji coba, diketahui bahwa dengan menggunakan metode keterampilan, proses belajar mengajar dapat lebih efektif dan siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Selanjutnya, hasil eksperimen harus dipublikasikan, mempromosikan cara baru dengan melatih sejumlah infrastruktur dengan harapan dapat menyebarkan inovasi di kalangan guru di sekolah masing-masing. Terjadi pertukaran informasi dan pada akhirnya terjadi kesepakatan antara guru tentang inovasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen difusi inovasi. Roger mengusulkan 4 faktor utama untuk difusi inovasi. Nah, yang pertama inovasi, yang kedua komunikasi melalui saluran tertentu, yang ketiga waktu, dan yang keempat warga negara atau anggota sistem sosial. Nah, yang pertama ada inovasi. Inovasi ini adalah suatu gagasan, hal, peristiwa, atau prosedur yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, berupa penemuan untuk mencapai tujuan tertentu. Ketidakpastian tentang inovasi ini akan sirna jika individu-individu dari sistem sosial yang menjadi sasaran inovasi dapat memperoleh informasi yang secara jelas menjawab permasalahan yang menjadi latar belakang dari inovasi ini. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang inovasi dan bersedia menerima serta menerapkannya. Jadi, sifat dan karakteristik inovasi berdampak pada kecepatan penerimanya. Nah, yang kedua, komunikasi. Dalam inovasi, komunikasi digambarkan sebagai proses mengkomunikasikan pengetahuan di antara anggota suatu sistem sosial.
Nah, dalam proses difusi, kegiatan komunikasi ini meliputi yang pertama ada penemuan, yang kedua individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan inovasi. Yang ketiga, mereka yang tidak terbiasa dengan inovasi. Dan yang keempat, saluran komunikasi yang menggabungkan kedua belah pihak. Saluran komunikasi adalah perangkat yang memungkinkan satu orang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Keadaan kedua belah pihak yang berbicara akan mempengaruhi pilihan atau penggunaan saluran yang tepat untuk proses komunikasi yang efisien. Misalnya radio, televisi, surat kabar, dan bentuk media massa lainnya yang telah digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi dari satu individu atau sekelompok orang ke khalayak yang besar. Nah, saluran interpersonal atau hubungan langsung antara orang-orang lebih efektif dalam meyakinkan atau mempengaruhi orang untuk mengadopsi suatu penemuan, terutama antara orang-orang yang bersahabat atau memiliki hubungan yang dekat. Hubungan antara banyak orang dapat berkembang melalui penggunaan saluran antar pribadi. Dengan kata lain, saluran interpersonal ini dapat digunakan dalam pengaturan kelompok. Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif jika mengikuti prinsip homofili atau kesamaan, yang menyatakan bahwa komunikasi akan lebih efektif jika dua individu yang berkomunikasi memiliki kesamaan, seperti asal daerah, bahasa, kepercayaan, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Kebalikan dari homofili ini yakni heterofili, sering dijumpai dalam proses diseminasi. Seorang agen reformasi yang bekerja di luar wilayahnya misalnya harus berkomunikasi dengan orang-orang yang sangat berbeda dengannya, memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dan mungkin juga berbeda derajat pendidikan, bahasa, dan sebagainya, sehingga mengakibatkan komunikasi yang kurang efektif. Selanjutnya yang ketiga ada waktu. Nah, waktu ini adalah faktor yang paling signifikan dalam proses komunikasi. Waktu juga merupakan elemen penting dalam proses difusi. Banyak peneliti komunikasi di sisi lain yang kurang memperhatikan faktor waktu dengan bukti yang tidak secara eksplisit mengungkapkan komponen waktu. Tapi pentingnya dimensi waktu ini dalam proses difusi dapat dilihat dalam 3 hal. Yang pertama, proses pengambilan keputusan inovasi. Dalam proses keputusan inovasi ini memiliki 5 tahap. Tahap pertama yakni pengetahuan inovasi. Tahap kedua, bujukan atau banding. Tahap ketiga, penetapan atau keputusan. Tahap keempat, implementasi. Dan yang kelima, konfirmasi. Selanjutnya, yang kedua, mengenai keterbukaan seseorang terhadap ide-ide baru. Nah, dalam struktur sosial, tidak semua orang mengadopsi inovasi pada saat yang bersamaan. Mereka merangkul inovasi dalam urutan secara kronologis, yang berarti bahwa beberapa akan tiba lebih dulu dan yang lain akan datang kemudian. Akibatnya, kepekaan terhadap inovasi ditentukan oleh seberapa cepat seseorang mampu menerima suatu penemuan. Nah, kepekaan terhadap inovasi ini dapat dibagi lagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, inovator, kemudian pemula, mayoritas awal, mayoritas, dan mayoritas akhir atau tertinggal. Kemudian, untuk hal yang ketiga yakni tingkat di mana warga mampu menerima inovasi atau kecepatan relatif di mana warga menerima inovasi. Selanjutnya yang terakhir ada warga negara, individu atau kelompok yang bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu disebut sebagai anggota masyarakat atau social system members. Individu, kelompok informal,
organisasi, dan subsistem lainnya, semuanya dapat menjadi anggota suatu sistem sosial. Misalnya petani di pedesaan, dosen dan karyawan di universitas, kelompok dokter rumah sakit, dan sebagainya. Anggota sistem sosial berkolaborasi untuk memecahkan kesulitan untuk mencapai tujuan bersama. Akibatnya, karena proses difusi ini penemuan terjadi dalam sistem sosial, maka sistem sosial akan berdampak agar individu dapat terpengaruh oleh sistem sosial dalam menghadapi inovasi. Proses difusi membutuhkan keterkaitan antara individu dalam sistem sosial. Sistem sosial yang bervariasi akan memilih metode yang berbeda untuk difusi inovasi, meskipun faktanya mereka dapat disajikan dan dilengkapi dengan cara yang sama. Proses keputusan inovasi adalah urutan kegiatan yang berlangsung selama periode waktu tertentu, sehingga inovasi atau organisasi dapat mengevaluasi konsep baru sebagai faktor material sebelum menolak atau menerimanya dan mempraktikannya. Ketidakpastian mengenai apapun adalah elemen kunci dari keputusan inovasi, yang membedakan dari jenis penilaian lainnya. Ketika kita harus memilih antara pergi ke pertemuan atau berolahraga, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan jika kita berolahraga dan apa yang harus dilakukan jika kita pergi ke pertemuan. Rapat dan olahraga bukanlah konsep baru. Pertimbangan saat memutuskan opsi yang paling menguntungkan berdasarkan keadaan saat itu, ini bukan keputusan berdasarkan kreativitas. Nah, menurut Roger, ada 5 langkah proses keputusan inovasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tingkat keahlian. Tahap pengetahuan dari proses keputusan inovasi dimulai ketika seseorang menjadi sadar akan suatu inovasi dan ingin belajar lebih banyak tentang fungsinya. Lalu yang kedua, ada tahap persuasi. Seseorang memperoleh pendapat yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang inovasi selama tahap persuasi dari proses keputusan inovasi. Nah, jika proses aktivasi mental merupakan bidang kognitif utama pada bidang tingkatan pengetahuan, terus bidang afektif atau perasaan adalah proses aktivasi mental yang memainkan peran penting dalam tahap persuasi. Tahap yang ketiga yakni tahap pengambilan keputusan. Ketika seseorang terlibat dalam perilaku yang mengarah pada pilihan apakah akan menerima atau menolak suatu inovasi, mereka berada dalam tahap keputusan proses inovasi. Menerima inovasi berarti menerapkannya sepenuhnya, dan menolak inovasi berarti tidak mempraktikkannya. Tahap selanjutnya yakni tahap implementasi. Nah, ketika seorang mengimplementasikan suatu inovasi, mereka berada pada tahap implementasi dari proses keputusan inovasi. Ada aktivasi baik mental maupun fisik dalam tahap implementasi. Dalam praktiknya, keputusan penerima gagasan atau gagasan telah ditunjukkan. Nah, secara umum, hasil dari keputusan inovasi diikuti oleh implementasi. Namun ada kemungkinan seseorang telah memutuskan untuk menganut inovasi tersebut, namun eksekusinya tidak dilakukan. Lalu yang terakhir adalah tahap konfirmasi. Nah, pada tahap konfirmasi ini, seorang mencari konfirmasi atas keputusannya dan memiliki pilihan untuk membalikannya jika tersedia informasi yang baru bertentangan dengan pengetahuan sebelumnya. Lalu keputusan untuk menerima atau menolak inovasi ini dibuat selama langkah konfirmasi berlanjut tanpa batas gitu. Nah, ketika proses konfirmasi, seseorang itu berusaha untuk menghindari atau setidaknya membatasi terjadinya disonansi. Selanjutnya, proses inovasi pendidikan. Apa itu pengertian dari proses inovasi pendidikan? Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Nah, kata proses sendiri mengandung makna bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan.
Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain, tergantung pada kepekaan dengan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung, akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan. Yang pertama, invention atau penemuan, meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi, pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, development atau pengembangan. Biasanya dalam proses pembaharuan harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Development sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur riset dan development merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga, diffusion atau penyebaran, yang memiliki arti sebagai suatu persebaran ide baru dari sumber inventationnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Yang keempat, adoption atau penyerapan. Nah, penyerapan ini merupakan penerimaan melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik, ide atau praktik atau kebiasaan oleh individu maupun grup atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya berkaitan dengan saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Dalam inovasi pendidikan secara umum, ada 2 buah model inovasi. Yang pertama, top-down model. Top-down model yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas dan Kemenag selama ini. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan, bahkan memaksakan suatu perubahan untuk kepentingan bawahannya. Bawahan tidak punya otoritas untuk menolak pelaksanaannya. Yang kedua, ada inovasi model bottom up model. Inovasi yang lebih berupa bottom up model dianggap sebagai inovasi yang langgeng dan tidak mudah berhenti, karena para pelaksana dan pencipta sama-sama terlibat, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Oleh karena itu, masing-masing bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu inovasi yang mereka ciptakan. Bottom up model adalah model inovasi dan hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, atau masyarakat yang umumnya disebut model bottom up innovation. Ada inovasi yang juga dilakukan oleh guru-guru yang disebut dengan bottom up innovation. Model ini sebenarnya jarang dilakukan di Indonesia karena bersifat sentralis. Setelah menyimak pematerian yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya, di sini saya Novianti akan menyampaikan kesimpulan pada pematerian ini. Nah, jadi kesimpulannya, pemahaman terhadap proses inovasi pendidikan berorientasi pada individu yang merupakan dasar untuk memahami proses inovasi dalam organisasi. Melalui pemahaman proses difusi, inovasi dalam organisasi akan mempermudah memahami proses difusi pendidikan, mengingat komponen-komponen pelaksanaan pendidikan merupakan suatu organisasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang harus dilalui individu untuk mengambil suatu keputusan, mulai tahu adanya inovasi, dilanjutkan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak adanya inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang diambilnya. Dengan demikian, keputusan inovasi merupakan perbedaan dengan tipe keputusan yang lain, dimulai adanya ketidaktentuan dan ketidakpastian tentang suatu inovasi.
Inovasi pendidikan diperlukan untuk mengurangi masalah yang ada di sekolah. Melibatkan peran teknologi adalah salah satu cara untuk mewujudkan inovasi pendidikan. Salah satu peran teknologi yang sangat digunakan saat ini adalah untuk menangani permasalahan manajemen yang ada di sekolah. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.